Jadi itu saya berkembang dari teman-teman, dari dosen, beberapa dosen saya tanya caranya gimana, terus dari ilmu yang saya dapatkan dan dari mentor online yang saya sebutkan itu mentor online. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif, saya sekarang tinggal di Jogja, di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Sekarang saya mengelola toko Kurmanis Jogja. Di Jogja sendiri itu ada 2 toko di Jalan Palagan KM 9 Ngaglik, sama di Condong Catur Candi Gebang, Jalan Candi Gebang nomor 11. Saya juga ada 1 toko lagi di Purworejo. Di Purworejo itu di Pangenrejo. Toko Kurmanis Jogja ini menyediakan kurma. Utamanya itu kami menyediakan kurma, terus oleh-oleh haji, barang-barang dari Arab, kebutuhan makanan atau masakan Arab, ada beras basmati, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Kalau untuk stok, saya kalau kurma, mungkin kalau kurma itu digabungkan hari-hari biasa itu saya seminggu sekali datang stok kira-kira berapa, hampir 2 ton per minggu, karena saya juga grosir dan gudang utama di sini untuk mencukupi 3 toko, Palagan, Condong Catur, dan Purworejo. Itu per minggu 2 ton lah untuk berbagai jenis kurma, semua jenis kurma. Terus untuk beras sendiri kita kerjasama dengan beberapa restoran dan beberapa UKM yang membuat nasi kebuli, nasi biryani, itu masak-masakan khas Timur Tengah, India dan Arab. Itu kita untuk beras itu 2 minggu 1 ton beras basmati kita datangkan dan kita distribusikan di daerah Purworejo dan Jogja, dan banyak sih kita kirim ke Kalimantan juga, Kalimantan, ke Surabaya kita kirim juga beras. Oh ya, dulu saya masih kuliah semester 5. Itu kuliah semester 5 saya kadang itu bagi waktunya itu sama teman dibedakan jadwal. Dulu kan bertiga pas awal ini, jadi kita bedakan jadwal. Kalau KIN namanya dulu yang mengambil mata pelajaran, kita bedakan jadwalnya. Jadi nanti kalau misal saya kuliah, mereka usahakan tidak kuliah buat antar-antar barang. Dulu kita masih dari kontrakan, kita antar-antar barangnya, terus kita online via online. Jadi saya kadang juga di kampus sambil balesi chat teman di kontrakan yang ngirim. Kebetulan saya yang mengelola onlinenya full, teman yang mengelola persediaan dan pengiriman atau penerimaan barang itu teman. Terus waktu itu juga saya mungkin karena terlalu fokus, saya telat 3 semester, jadi lulusnya saya telat. Itu kalau bagi waktunya mungkin seperti itu. Jadi saya sama temen dibedakan jadwalnya, terus saya juga kadang balesi, dan memang itu manajemen waktunya mungkin dulu kurang, karena saya ternyata juga telat lulus kuliah, seperti itu. Untuk progresnya dulu, waktu saya dulu fokus kurma saja, jenis-jenis kurma untuk dikonsumsi, untuk sebagai obat, terus sebagai promil, itu terus merambah ke yang lain, benar-benar berproses. Jadi mungkin memang benar usaha itu butuh tekad, butuh modal, tapi pengetahuan juga sangat penting. Jadi alhamdulillah gara-gara ini saya qadarullah di manajemen, jadi saya benar-benar tahu proses bisnis dari membuat proposalnya sampai
menjalankan bisnisnya, BEP-nya berapa lama, dan bagaimana cara mengembangkannya. Itu justru karena saya memulai dari kuliah, saya bisa bertanya dengan dosen, saya bisa sharing dengan teman yang satu jurusan, itu sangat membantu. Apalagi dulu waktu kita kuliah itu sangat terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, modal terbatas. Tapi karena waktu kuliah banyak teman, jadi kayak saya bangun toko yang di Palagan yang pertama ini, itu semua tenaganya free karena dari teman saya suruh ngangkut-ngangkut meja, ngangkut-ngangkut ini, masang banner, buatin banner, masang apa, pindah-pindahan, bersihin, ngecat, itu dengan teman semua. Jadi waktu kuliah itu malah bagus sekali. Jadi saya juga, mungkin nanti ada teman-teman yang membaca atau menonton, itu usahakan buka usaha kalau pengen bisnis itu dari kuliah, karena banyak teman di sana, kita bisa saling sharing dan sangat membantu. Untuk selanjutnya mengembangkannya, saya salah satu caranya saya juga follow beberapa mentor usaha online. Mentor usaha online itu saya bilang begitu sama teman-teman itu. Jadi yang saya jadikan mentor itu salah satunya, yang pertama itu usaha yang serupa. Kalau di dunia oleh-oleh haji itu siapa sih yang sukses, siapa saya follow, saya temukan cara-cara mereka mengelola usaha mereka, saya cari mereka medianya seperti apa, promosinya seperti apa, manajemennya seperti apa, saya copy paste mereka dengan inovasi kita sendiri. Itu mentor yang sama dengan jenis usaha kita. Yang kedua, mentor motivator, itu banyak sekarang di online, di YouTube itu juga sangat membantu. Jadi banyak sekali. Kita misal kayak saya bingung ini gimana ya mengelola persediaan, di YouTube ada, cara buat SOP karyawan di YouTube ada, cara buat, Masya Allah sekarang mungkin kalau nggak kuliah juga sekarang banyak ilmunya bisa kita ambil di YouTube. Jadi itu saya berkembang dari teman-teman, dari dosen, beberapa dosen saya tanya caranya gimana, terus dari ilmu yang saya dapatkan, dan dari mentor online yang saya sebutkan itu mentor online. Dan saya juga dulu pas kuliah sering ikut seminar kewirausahaan, itu juga sangat membantu. Mungkin itu yang paling penting sih, yang sampai sekarang membekas, itu ilmu yang didapatkan pas kuliah sama mentor online itu, motivator yang pengusaha yang udah sukses, dan bisnis yang serupa yang sudah sukses. Kalau mengenai kompetisi di Jogja kayaknya masih belum terlalu, Mas, karena memang saya tadi itu baru sedikit yang kita berdagang kurma di Jogja dan oleh-oleh haji. Jadi untuk kompetisi saya belum merasakan kompetisi itu di Jogja. Jadi kalau menurut saya masih jarang. Jadi strategi untuk berkompetisi belum saya terapkan. Saya masih, jadi untuk kalau berkompetisi itu nanti kita kan mungkin merubah beberapa cara pelayanan dan harga. Kalau kompetisi itu lebih ke pelayanan dan harga. Untuk saat ini saya pelayanan memang saya maksimalkan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya, dan untuk harga saya berusaha menjaga harga standar. Saya standarkan harga. Saya patokannya itu kalau di Indonesia itu yang paling banyak, paling ramai itu Tanah Abang. Jadi saya juga ada jaringan di Tanah Abang, jadi saya samakan harga dengan mereka. Untuk harga seperti itu. Mungkin nanti kalau iklim kompetisinya sudah panas, sudah tinggi, itu mungkin nanti kita bisa sesuaikan dengan strategi harga, mungkin kita turunkan atau bagaimana. Tapi untuk saat ini masih sangat plong lah gitu di Jogja, masih sedikit yang terjun di dunia kurma-kurma dan oleh-oleh. Untuk harapan saya ingin Kurmanis Jogja ini menjadi Indomaretnya orang Muslim. Jadi nanti masyarakat akan mudah menjangkau produk-produk seperti kurma, produk kesehatan, madu, produk sunnah,
untuk orang muslim, kebutuhan muslim itu akan mudah didapat, seperti kita ingin mendapat minum, makanan biasa, sembako gitu. Jadi di beberapa tempat nanti banyak ada kurmanis seperti itu. Selanjutnya juga harapan saya untuk kesadaran menjaga kesehatan masyarakat lebih baik mencegah daripada mengobati, itu tinggi kesadarannya. Jadi nanti produk-produk kesehatan itu akan lebih menguasai pasar daripada produk-produk yang bukan real food itu produk olahan gitu, kayak fast food itu. Jadi harapan saya seperti itu. Nanti insya Allah juga untuk rencana jangka panjangnya, insya Allah kita ingin membuka beberapa toko lagi di Jogja. Sekarang teman sudah ada yang cari tempat lagi untuk membuka lagi di Jogja. Untuk home base-nya kita insya Allah di Jogja memang, jadi kita akan memperluas pasar kita di Jogja dulu. Terus yang kedua nanti di Purworejo akan kita tambah juga lagi dan merambah ke daerah Kebumen. Dan semoga banyak teman juga yang tertarik mungkin untuk sirkah di daerah lain. Kita sangat terbuka, misalkan nanti ada teman yang ingin sirkah bagi hasil atau ingin saling sharing tentang usaha ini, saya sangat terbuka. Saya menerima untuk diskusi untuk mengembangkan kurmanis bersama-sama.